Shalom Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tak tak tak, haleluya, puji Tuhan. Saya senang menyapa Anda di pagi hari ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kekasih, rekan handai tolan, teman-teman, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, dan seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, semoga kebaikan Allah, kesempurnaan Allah menyertai kita, energi Allah, kekuatan Allah menyertai setiap kehidupan kita, dan kebergantungan kita kepada Dia terus sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawakan firman Allah di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Allah. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Ini adalah suara firman Allah yang disampaikan oleh Yesaya, bagaimana situasi, kondisi, keadaan Israel pada waktu itu di bawah pemerintahan Raja Ahaz dan Manase. Mereka ini sama-sama raja yang jahat, raja yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menimbulkan sakit hati Allah. Dan tema kita saat pagi minggu ini adalah menyembah yang bukan Allah. Seharusnya kita menyembah Allah sesembahan kita yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai bumi ini dan yang mengatur segala isinya, dan yang juga memelihara hidup kita. Sudah selayaknya Dia menerima segala puji, hormat, kemuliaan dan kekuasaan sebagaimana firman Allah. Dan itu juga lah yang harus kita persembahkan kepada Allah. Tetapi Israel tidak demikian. Ini di bawah kedua raja ini, saya mengatakan sedikit bagaimana keadaan raja ini. Jadi Raja Ahaz itu usianya 20 tahun menjadi raja. 16 tahun lamanya ia memerintah, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia mempersembahkan anaknya dalam api sebagai korban, ia mempersembahkan segala sesuatu dan korban, membakar korban bakaran di bukit-bukit pengorbanan, di setiap tempat-tempat yang tinggi, dan juga di setiap atau di bawah pohon-pohon yang rimbun. Ya, dan akhirnya saking sakit hatinya Tuhan menghukum Ahaz, lalu kemudian dikirimnya Raja Asyur, kemudian orang-orang Edom, orang-orang Filistin untuk menghancurkan mereka, untuk membuat mereka sengsara. Dan itu pun si Raja Ahaz tidak bertobat, justru semakin jahat, dan sampai akhirnya Tuhan menghukum dia dengan kematian. Ya, jadi 16 tahun dia memerintah. Ya. Jadi yang mau saya katakan adalah, kalau Anda tidak bertobat dari kejahatan Anda, maka Tuhan yang akan menghukum Anda dengan cara yang mungkin kita tidak sukai. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesaya, jangan ampuni mereka. Tetapi saya mau katakan di sini, kita sedikit masuk kepada Manase. Manase ini juga jauh lebih jahat. Di tempat-tempat di rumah Allah, dia buatnya patung Asyera, dibuatnya penyembahan tempat pemujaan tentara langit dan lain sebagainya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah diruntuhkan ayahnya Hizkia. Ia membangun mezbah Baal, membuat patung Asyera, membuat mezbah bagi tentara langit. Waduh, ia juga mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa sebagai korban bakaran kepada api. Melakukan ramal, telaah, memanggil roh-roh penenung Mesir dan sebagainya. Aduh, ini. Dan akhirnya dikatakan, apakah bisa katakan di dalam 2 Raja-Raja 21:6 itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan kemudian yang paling tak kalah serunya lagi, ia melakukan apa yang jahat kepada orang-orang yang tidak berdosa. Jadi kalau raja memerintah, bayangkan usia 12 tahun dia sudah menjadi raja, 55 tahun dia memerintah.
Soeharto saja 32 tahun memerintah itu sudah membawa kesusahan bagi banyak orang. Apalagi 55 tahun Soeharto masih membawa kita melakukan hal-hal yang baik. Tetapi dia memang tegas melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang tidak baik, yang merusak demokrasi, walaupun dikatakan orang dia diktator. Pemerintah diktator. Ya. Tapi itulah situasi dan kondisinya. Tetapi Raja Manasye itu lebih sadis, lebih kejam. Menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengirim bala tentara Raja Asyur dan kemudian menangkap Manasye, merantai dia dan membawanya ke Babel. Waduh, dibuanglah dia. Di Babel tentu kalau disebut sebagai orang buangan, dia hanya sebagai budak. Ya, sebagai budak yang menderita. Tapi kemudian kalau Anda baca dalam 2 Tawarik 33 ayat 10 sampai 13, di situ dia meminta pengampunan kepada Allah. Saya kagum pada Tuhan itu. Memang Tuhan, kalau kita lihat dari firman Allah, Tuhan itu menghukum seseorang dengan harapan orang itu bisa berbalik kepada Tuhan. Dengan harapan orang itu bisa kembali kepada Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran. Ketika Manasye melakukan itu dan dia berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan posisinya, Tuhan memulihkan keadaannya. Tapi yang mau saya katakan adalah dampak dari segala penyembahan yang bukan kepada Allah. Yang pertama adalah itu ketika orang menyembah yang bukan Allah, itu ia menghina Allah. Israel berarti menghina Allah. Bayangkan, Israel ini kan adalah biji mata Allah, orang pilihan. Besok sore saya akan membawakan itu. Orang pilihan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Melalui Abraham diberikan janji untuk memberkati keturunannya. Puji Tuhan. Dan itu Tuhan sangat ingat, dan Tuhan tidak ingin mematahkan perjanjiannya itu dengan Abraham. Tetapi Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang memberontak kepada dia, orang-orang yang meninggalkan kasih karunia-Nya, orang-orang yang pergi menyembah yang bukan dia. Seharusnya penyembahan kita, hormat kita, kemuliaan, kuasa hanya diberikan kepada Allah yang telah memberikan nyawanya bagi kita, yang menebus kehidupan kita. Mungkin kita tidak menyembah seperti orang-orang Israel pada waktu itu, tapi kita bisa membuat harta kita, rumah kita, posisi kita, mobil kita, dan kedudukan kita, jabatan kita, atau memuja-muji yang secara berlebih-lebihan seperti dewa kepada itu si bintang-bintang sport, atau bintang-bintang olahraga, bintang-bintang bola, atau aktor-aktor aktris ganteng cantik dan lain sebagainya. Ya. Jangan. Kita hanya sujud menyembah kepada Allah. Setan coba menggoda Yesus supaya sujud kepada dia, menyembah kepada dia dengan diberikannya semua kemuliaan dunia ini. Tapi Yesus katakan bahwa hanya kepada Allah engkau menyembah, hanya kepada Allah engkau berbuat bakti. Itulah yang seharusnya kita punya. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita berbuat bakti. Menyerahkan kehidupan ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kata firman Allah, ketika orang menyembah yang bukan Allah, itu berarti merusak hubungannya dengan Allah. Anda bisa bayangkan kalau seorang ayah, kalau seorang ayah, istrilah dulu, istri yang sudah menikah sekian tahun, punya anak, punya keturunan, artinya bahwa mereka kemudian setelah hidup bertahun-tahun terjadi salah seorang mereka tidak setia, selingkuh, atau katakan istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Kalau suami yang selingkuh tentu istrinya yang sangat terpukul, dan kalau suami yang istri yang selingkuh, suami sangat terpukul, dan lain sebagainya. Dan itu merusak hubungan mereka yang tadinya baik, yang tadinya begitu indah. Tetapi memang setan tugasnya adalah merusak. Jangankan ya kita di bumi yang sudah dikuasai oleh setan ini, kata firman Allah. Dan sorga saja dia rusak.
Taman Eden saja dia rusak. Bayangkan, ya. Ya, yang tadinya dia memimpin paduan suara memberikan pujian bagi pujian dan hormat kepada Allah. Dia sebagai pemimpinnya, dia yang wah, luar biasa lah. Tapi kemudian dia dijatuhkan ke bumi ini dan kemudian dia masuk ke Taman Eden, menghancurkan Hawa, lalu kemudian mereka diusir dari Taman Eden dan melakukan pembunuhan yang pertama, dihasutnya Kain untuk membunuh adiknya. Dan demikian terus manusia. Makanya kita ini segambar dengan Adam, bukan segambar dengan Allah. Allah segambar dengan Adam. Makanya kita menjadi rusak. Kita bersyukur bahwa Yesus datang untuk menolong kita. Jadi ketika kita menyembah yang bukan Allah, itu berusak hubungan baik kita dengan Allah. Jangan rusak hubungan kita. Bayangkan contoh yang lain yang saya katakan. Ketika anak-anak memberontak kepada orang tuanya, melawan orang tuanya, tidak mentaati perintah orang tuanya, tentu itu akan merusak hubungan mereka. Karena tentu orang tua tidak ingin anaknya hidup dalam pemberontakan. Makanya firman Allah katakan usir mereka. Itu terlalu kejam ya. Tapi itu kata firman Allah. Orang-orang yang tidak mau taat terhadap firman Allah, orang-orang yang tidak mau hidup bersama dengan Allah, yang kalau dia menjadi perusak, kata firman Allah, usir dia. Jangankan itu, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh rahmat, dia harus mengusir siapa? Adam dan Hawa dari tanah Taman Eden itu, taman kenikmatan. Karena apa? Hanya satu kali pelanggaran yang mereka lakukan. Adilkah itu? Tentu, bagi Tuhan tidak ada hal yang bisa ditoleransi. Dosa tetaplah dosa. Akibat dosa, kita mengalami perpisahan dengan Allah. Dan itu sebabnya jangan rusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika orang yang menyembah yang bukan Allah, berarti ia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Allah katakan dalam Yeremia 17 ayat 5, dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Dan katakan, ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datang keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Diberkati orang-orang yang memuji, menyembah Allah. Itu sebabnya penyembahan kita adalah rasa ekspresi kita, kekaguman kita kepada yang kita cintai. Itu sebabnya kita sujud menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. 1000 terima kasihku kepada Tuhan, 10 pujianku ku naikkan setiap waktu, setiap hari kepada Tuhan. Itu rasa kagum saya kepada Tuhan. Apakah saya tidak pernah bersalah? Tentu. Apakah saya tidak pernah melakukan salah? Tentu. Kita banyak kali hilap dalam perkataan, dalam tindakan dan perbuatan. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan adalah Tuhan yang Maha mengasihi kita. Ketika engkau menyembah yang bukan Allah, kalau engkau bukan menyembah Yesus Kristus, maka itu akan seperti Israel menghina Allah, juga merusak hubungan dengan Allah. Juga ketika kita menyembah yang bukan Allah, itu berarti mengatakan, aku lebih hebat dari Tuhan. Saya mau katakan, Anda tidak akan pernah menang melawan Allah. Saya katakan, Anda akan tetap takluk kepada Allah, karena firman Allah katakan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ketika seseorang melawan dia akan menyesatkan manusia, itu akan dosa mereka. Tapi kalau tidak mau, seperti apa yang dilakukan kepada Raja Ahaz. 16 tahun dia memerintah, di usia 20 tahun memulai memerintah. Lamanya dia memerintah 16 tahun. Tapi karena keras tegar lembutnya, Allah akhirnya mengistirahatkan dia dan digantikan oleh anaknya.
Jadi disinilah kehidupan itu mau saya katakan. Mari kita menyembah Allah yang benar itu. Karena ketika kita menyembah Allah yang benar, kita berarti betul-betul mengandalkan Allah, betul-betul membina hubungan kita dengan Allah, betul-betul kita menaruhkan harapan kita kepada Allah. Makanya sebagai ayat terakhir dalam 17 ayat 6, 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di tengah situasi yang pandemi ini pun Tuhan mampu menolong. Ketika engkau betul-betul hidup untuk memuliakan Allah, hidup dalam penyembahan kepada Allah. Jangan menyembah kepada yang bukan Allah, kepada hartamu, kepada mobilmu, kepada kekayaanmu, kepada kedudukanmu, kepada jabatanmu, kepada kuasa yang kau miliki, dan kepada apapun yang kau miliki. Jangan kau andalkan itu. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Mari kita hidup menyembah kepada Allah, bukan kepada yang bukan Allah, atau kepada objek-objek lain. Itu bisa patung, bisa apa sajalah, bisa harta, bisa orang, bisa anak kita, bisa yang kita miliki. Itu bisa membuat penyembahan kita penyembahan yang bukan kepada Allah. Apalagi kita sampai mengutamakan dia, mengutamakan anak kita lebih daripada Tuhan. Kita tidak layak, kata firman Allah. Tapi saya mau katakan, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mau menolong kita. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kita yang memuji, menyembah Allah dengan segenap hati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara ini. Diberkatilah Tuhan bangsa kami, diberkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, keadilan dan kebenaran. Takut akan Tuhan menjadi bagian dari pemerintahan kami, kebenaran dan keadilan menjadi bagian dari pemerintahan kami. Para menteri, para Tuhan, pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semua diberkati. Gereja Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Aras nasional, mereka tampil untuk menyuarakan suara kenabian Tuhan, menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan Bapa di surga. Sehingga ketika ada ketidakadilan yang berlaku di bangsa ini, gereja harus bersuara, menyatakan suara kebenarannya. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan malah membela apa yang salah, tapi membela siapa apa yang benar. Dan terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi gereja GP dimanapun ada. Tuhan tolong sahabat-sahabat kami di ngarai, di lembah, yang melayani Tuhan, di gunung, di hutan, di pelosok, di pedalaman, dimanapun mereka Tuhan, di kota atau di desa pun, mereka semua diberkati oleh Tuhan, dan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit Bapa di surga, yang COVID. Kami berterima kasih kalau Tuhan mau menolong, mendengar kalau beberapa waktu yang lalu penuh dengan tangisan dan air mata, hamba-Mu menyampaikan permohonan kepada-Mu Tuhan, untuk Engkau menghentikan roh maut dari COVID. Dan kami bersyukur Engkau telah menyatakan, dan kami akan terus memohon kepada-Mu sampai kepada titik zeronya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga orang-orang yang sakit COVID mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan tenaga medis semuanya yang bergerak dalam penanganan atau satgas COVID ini semua diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dikawal oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan dengan kuasa. Dan yang sakit apapun mereka, Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Datang kepada mereka, selalu ada mujizat, selalu ada kuasa bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Kesembuhan selalu datang kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan yakin hamba-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau menjamah mereka sehingga yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra, tahir, kanker sembuh, dan stroke sembuh dalam nama Yesus. Benjolan-benjolan yang tidak wajar disembuhkan oleh Tuhan,
di dalam nama Yesus. Dan yang mandul dibuka kandungannya kembali, yang impoten Tuhan suburkan kembali, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan juga menolong orang-orang, menyembuhkan orang yang sakit hepatitis, jantung, ginjal. Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka, yang Engkau Allah yang menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan akibat dampak COVID ini. Kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu, ulurkan tanganmu. Sebab Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan serahkanlah khawatirmu, masalahmu apa saja, sebab aku yang memelihara engkau. Dan mereka mengangkat tangan kepadamu Tuhan, genggam tangan mereka, tolong mereka, selesaikan, berkati apa yang mereka persoalan mereka. Tuhan tolong semuanya, selesaikan utang piutang mereka, mungkin tanggung jawab mereka, bil-bil mereka yang harus dibayar dan lain sebagainya. Kekhawatiran mereka Tuhan angkat semuanya, sehingga mereka boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jaminan firman Allah bagi orang-orang yang menyembah Tuhan dengan baik dan benar di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Iya dan amin. Itu sebabnya kami percaya kepada Tuhan, kami menaruhkan harapan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami hebat, Tuhan kami perkasa, Tuhan kami luar biasa. Dia sanggup menolong kehidupan. Dan mereka-mereka yang mengalami kesusahan ini Tuhan, mari Engkau berkati apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan sebagaimana firman-Mu. Surplus nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi ingin berbalik kepada-Mu, mengalami transformasi Tuhan. Dan kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan-Mu di dada. Dan mari kita berdoa. Dengarkan firman Allah. Tuhan berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Jadi kalau Dia datang untuk mencari orang berdosa, jangan berkecil hati, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di surga, lihat tangan mereka yang mereka taruh di dada mereka, datang kepada mereka sama seperti Engkau datang kepada Saulus, mengubah hidup mereka, menolong mereka, sehingga mereka mengalami terobosan dalam Tuhan, mengalami pembaharuan dalam Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan memuliakan. Mereka akan memuliakan Engkau, mengagungkan Tuhan. Mereka akan menjauhi seluruh kejahatan, tapi melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Mereka memiliki takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan dan menyembah Tuhan seumur hidup mereka, dan menjadi berkat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Engkau orangnya, dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan di dada. Dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamaku. Tuhan, ampuni, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Saat ini kubuka hatiku Tuhan, masuklah memerintah dalam hatiku, berkuasa dalam hatiku, menjadi raja, menjadi Tuhan dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, aku percaya aku sudah menerima hidup kekal dari Tuhan, dan aku sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dan menjadi warga negara surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi orang-orang muda, kami mau berdoa bagi mereka, sehingga gambaran orang-orang muda seperti Sadrak, Mesa, Abednego, Daniel, Yusuf, Tuhan, juga Nehemia, orang-orang yang bekerja di pemerintahan, yang melakukan apa yang baik dan benar, yang memiliki takut akan Tuhan, yang memuliakan Allah, yang hanya menyembah kepada-Mu Tuhan. Dan ketika orang-orang muda yang seperti ini, kami harapkan Tuhan untuk membangun bangsa ini di pemerintahan. Dan kami juga orang-orang yang bersifat rohani Tuhan, yaitu seperti Samuel, juga para murid Paulus, juga Tuhan, Timotius dan lain sebagainya. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan juga Tuhan Yesus, orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan, Ayub. Dan itulah yang kami harapkan akan mengisi bangsa kami ini, orang-orang muda. Apapun yang akan mereka pilih dalam profesinya ke depan adalah orang-orang yang bisa mengangkat harkat dan martabat umat dan manusia dan bangsa
Terima kasih Bapa di surga, karena mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Takut akan Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih, sehingga bila Tuhan mempercayakan bangsa ini di dalam tangan mereka, maka mereka akan membawa bangsa ini kepada kemajuan yang super luar biasa, karena Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dimasyurkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus, dan saya mau katakan kepada kita, selamat dan tetap setia kepada Tuhan. Dan saya juga mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain lakukan kepada, melakukan juga demikian kepada mereka. Kalau sakit dicubit, jangan mencubit. Kalau sakit dihina, jangan menghina. Jangan merendahkan kalau nggak mau direndahkan. Karena inilah the golden rule dari Yesus Kristus bagi kita. Jadi apa saja yang kau ingin orang lain lakukan, lakukan juga demikian kepada. Kalau engkau mau dikasih, kasih orang lain terlebih dahulu. Tuhan berkati. Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang. Doa saya dan harapan saya kepada kita semuanya, sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Sehingga kita tetap bisa memuliakan Allah, menyembah Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Puji nama Tuhan. Apabila Anda mau beribadah, beraktivitas di luar, ingat kita mentaati prokes, protokol kesehatan. Satu itu memakai masker, yang kedua itu ini ya, seperti ini masker ini ya. Yang kedua mencuci tangan dengan hand sanitizer. Yang ketiga itu menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Dan keenam yang tidak kalah penting dan kalah seru, yang tidak kalah serunya, yaitu berdoa untuk dirimu, berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk bangsa dan negara. Dengan harapan kita bersama pandemi ini berlalu, ekonomi kita dipulihkan, kita boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala sebelum terjadi pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang terlibat narkoba, saya mau katakan kepada kita, bertobat dan jangan kamu terikat dengan narkoba. Karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, dan bahkan bangsa dan negara ini. Sayangi hidupmu, sayangi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kepada narkoba no, kepada firman Allah dan Tuhan yes. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dalam nama Yesus. Amin.